Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Walladzi farada alaina bisyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat sehat jasmani rohani, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lainnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu dari sekian nikmat iman, nikmat Islam kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berjumpa dengan Ramadan yang mulia, kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh disertai dengan ibadah-ibadah lainnya, salat tarawih, salat witir berjamaah, tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan semarakkan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan dan dicurahkan kepada panutan umat, suri tauladan umat, pemimpin umat dunia sampai kelak di akhirat, yang kelak insyaallah akan memberikan syafaat di akhirat, khususnya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini, digolongkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan digolongkan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang berbahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang baik ini khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan tema meningkatkan kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk sosial, selain punya tanggung jawab yang besar sebagai khalifah fil ardh yang diamanatkan oleh Allah di pundak kita sebagai pemimpin paling terkecil, mimpin diri kita, mimpin keluarga kita, sampai mimpin lingkungan masyarakat dan bangsa, ada di pundak tanggung jawab kita sebagai manusia. Tapi manusia juga pada dirinya terdapat tanggung jawab yang sangat luar biasa, yaitu sebagai Abdullah, sebagai penghamba Allah, sebagai pengabdi
Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, sebagaimana komitmen kita dalam setiap salat yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami taat tunduk patuh, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hadirin salat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai bukti dan wujud ketundukan kita pada Allah. Kita sebagai manusia memiliki fitrah, kesukaan, kecintaan terhadap makan dan minum. Tapi karena Allah, kita tunduk dan patuh. Sejenak dalam selama sebulan penuh kita tinggalkan makan dan minum, termasuk hak kita terhadap istri kita, hubungan kita tinggalkan. Itu semua semata karena lillah. Tapi juga sebagai wujud kita sebagai makhluk sosial, selain berpuasa di bulan Ramadan, kita sisihkan sebagai kewajiban pula, yaitu mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, yang itu merupakan ibadah sosial untuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Di masa pandemi yang sampai saat ini sudah setahun lebih, kita belum selesai menghadapi wabah yang luar biasa, yang berdampak kepada ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan, dan yang lainnya, belum pulih normal seperti semula. Namun kita tetap yakin dan optimis kita akan bangkit. Kita harus yakin kepada Allah, karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu terhadap yang terjadi di muka bumi, termasuk adalah adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia, sehingga tidak sedikit yang terdampak dari adanya wabah itu. Dengan keimanan dan ketakwaan serta keyakinan kita kepada Allah, dalam puasa kita tetap semangat untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita tetap semangat untuk berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Dan pada pagi hari ini yang cerah, sebagai wujud rasa syukur kita atas waktu sebulan penuh kita lewati untuk melawan hawa nafsu kita, melawan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah kita. Hari ini adalah hari kemenangan kita, sehingga disebut sebagai Idul Fitri. Idul artinya adalah kembali, fitri dari kata fatara, artinya kejadian semula. Diharapkan dengan proses ibadah puasa, ibadah tarawih, witir berjamaah, tadarus dan sebagainya, kita keluar dari Ramadan, kharaja min Ramadana kayamin waladathu ummuh, yakni seperti hari di mana kita dilahirkannya oleh ibu kita dalam kondisi suci dan bersih. Karena kita tidak pungkiri bahwa manusia adalah mahallul khata'i wan nisyan, dalam kehidupan yang bersenggolan, berinteraksi dengan sesama, kita tidak luput salah dan dosa. Nah, itu adalah satu bagian tanggung jawab kita yang kelak termasuk akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat perhatian kepada kita. Dengan puasa kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang sering kita baca, kita dengar dalam bulan suci Ramadan. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan, diwajibkan atas kalian, yaitu puasa selama bulan suci Ramadan, seperti halnya diwajibkannya puasa itu terhadap kaum-kaum sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai bagian dari introspeksi, muhasabah diri kita, selama bulan Ramadan kita laksanakan perintah Allah, puasa dan yang lainnya. Sudahkah kita keluar dari Ramadan mencapai target tujuannya, yaitu sebagai orang
Orang yang takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat pertama orang yang bertakwa yaitu adalah orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, terutama tanggung jawabnya sebagai muslim. Apabila dia semisok atau satu tahun dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakatnya, maka dia wajib zakat. Atau sedekah sunnah, sedekahun tatul, yakni sedekah sunnah. Sekalipun dia berada atau tidak berada, orang yang bertakwa selalu berusaha sedekah. Kalau dalam kondisi lapang dan banyak itu sesuatu yang wajar. Tapi orang yang bertakwa untuk selalu berusaha bersedekah, sekalipun hanya dengan air putih, sekalipun hanya dengan satu buah kurma, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ittaqin nar walau bisyaqi tamrah." Wahai Aisyah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan satu buah kurma. Artinya saking ketiadaannya, nggak punya apa-apanya Siti Aisyah saat itu, ditanya hanya punya satu kurma, sedekahkan, keluarkan untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena satu buah kurma pun yang diterima oleh Allah, sedekahmu akan menjaga dirimu dari api neraka. Bagaimana kalau kita yang tiap hari, tiap saat bersedekah? Subhanallah. Itulah sifat orang yang takwa, selalu berusaha, gemar memberikan, peduli kepada yang lain bagi mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang fakir miskin, anak yatim yang mereka lapar dan haus bukan karena puasa, tapi seringkali karena ketiadaan makanan yang mereka miliki. Kalau kita puasa, lapar dan haus, itu bukan karena ketiadaan makanan, tapi sungguhnya itu karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibrah dan takdir dari ibadah puasa, marilah tingkatkan kesolehan sosial kita, kepedulian kita kepada sesama, bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan individualis, bukan hanya mementingkan dirinya. Di dalam diri kita, harta kita, ada hak orang lain, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan yang membutuhkan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yakni orang yang menahan amarah. Di saat Idul Fitri, hari yang berbahagia ini, mari kita lapangkan hati kita. Orang yang takwa bukan berarti tidak mampu membalas, tapi berusaha setiap kepada orang yang menyakiti dan mendoliminya, dia untuk menahan tidak membalas. Itulah sifat yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, berusaha memaafkan kepada orang yang lain. Inilah bagian dari akhlak yang mulia bagi kepribadian seorang muslim dan mukmin dalam kehidupan sosial. Karena kita dalam bertetangga, bermasyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pada diri kita kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Momen yang sangat berbahagia, walaupun bukan hanya di Idul Fitri untuk bisa memaafkan, namun di momen inilah setelah kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, selama sebulan penuh kita beribadah secara vertikal dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail dan sebagainya. Mari wujudkan ibadah hablum minan nas sesama kita, selain saling peduli, berbagi, tapi mari bukakan hati kita secara luas untuk memberikan maaf kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kerabat kita, terutama orang tua kita. Karena itulah jalan menuju Allah yang sesungguhnya, bukan hanya baik secara vertikal, tapi juga baik secara horizontal. Bukan hanya soleh, ritual, sholatnya, puasanya hebat,
ila man ahsana ilaik wa ahsin ila man asa ilaik. Sifat orang yang bertakwa selalu berusaha berbuat baik kepada yang baik. Pada yang berbuat baik itu satu kewajiban, kita membalas kepada orang yang baik minimal dengan perbuatan baik yang sama, apalagi dengan kebaikan yang lebih baik. Tapi menjadi tuntutan dan himbauan Rasulullah SAW yang terkadang kita berat untuk bisa melakukannya adalah yang kedua, ahsin ila man asa ilaik. Berusaha baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Itu sesungguhnya fitrah hakiki jiwa manusia dilahirkan di muka bumi. Kalau kita lihat bayi dan anak-anak, tidak ada satupun di antara mereka pendendam. Sekalipun mereka berantem ribut setiap saat, setiap hari, tapi setiap hari, setiap saat dia mau berjumpa kembali, bermain kembali, silaturahim kembali. Hatinya bersih. Itulah yang disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap orang bayi, semuanya anak-anak dilahirkan ke muka bumi oleh ibunya dalam kondisi suci bersih, maka hanya kedua orang tuanya yang bisa menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Hari ini hari kemenangan atas perlawanan kita terhadap hawa nafsu. Hari ini hari peluang untuk saling memaafkan sebagai wujud nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Karena hakikatnya Idul Fitri adalah bukan hanya sekedar berpakaian baru, berbaju baru, berkendaraan baru, berumah dengan cat baru, tapi sesungguhnya liman ta'atuhu tajid. Al-id laisa liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tajid. Id adalah bukan semuanya serba baru, sarung baru, baju baru dan sebagainya, tapi hakikinya adalah bagi orang yang bisa meningkatkan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen yang baik ini menjadikan di bulan Syawal, 1 Syawal, sebagai permulaan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat kita untuk selalu berusaha mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir mengingat Allah sebagai jalan untuk senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat keempat orang yang bertakwa, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itulah selalu berusaha, sekalipun dia salah, sekalipun berbuat dosa, sekalipun dia berbuat maksiat, karena kita tidak bisa secara 0 dari maksiat dan dosa. Tapi yang paling terpenting, kalau kita telah melakukan dosa, segeralah dzakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan tahun ini, sekali lagi mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh kita, sebagai saksi bekal kelak di akhirat nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai manusia yang pernah diberikan kesempatan hidup ini, hidupnya dijadikan sebagai ibadah, baik ibadah vertikal maupun ibadah horizontal, atau yang dikenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Dan seluruh kesalahan dosa kita sekali lagi mendapatkan ganti dari Allah dengan ampunan dan rahmatnya. Dan mudah-mudahan kondisi pandemi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ternyata teknologi tidak mampu mengusir, memberhentikan wabah ini. Hanya dengan tangan Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah, ini wabah segera pulih, normal kembali, hilang dari muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim. Bukan yang berpikirnya perbaiki Allah sudah pandang harta dan rumah kita, tapi hati dan amal perbuatan. Allahu Akbar.
asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah la'allakum tuflihun. Pada kesempatan yang mulia di khutbah yang kedua, marilah kita sejenak untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia, dalam situasi yang mulia, dihadiri oleh semua orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita menengadahkan tangan kita dengan khusyuk dan yakin kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah bada fi binafsi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wardu anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini, pagi ini, di hari yang cerah yang Kau berikan, kenikmatan yang luar biasa, kami dapat menghadiri sunnah Rasulmu, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. Terimalah ibadah kami ini, terimalah semua rangkaian ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan, sekalipun banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ya Allah, jadikanlah sebagai amal soleh kami di sisi-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah, yang melahirkan kami, yang mendidik kami, yang membiayai kami, ya Allah. Kasihnya dia, rahmatilah dia sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami. Ampunilah ya Allah saudara-saudara kami, guru-guru kami, ya Allah, kaum muslimin muslimat, wabil khusus ya Allah saudara-saudara kami yang saat ini diserang, didolimi di Palestina. Ya Allah, selamatkan mereka, kuatkan mereka, binasakan kaum Zionis Israel, ya Allah. Hanya kekuatan dan kudrah irodamu yang bisa mengalahkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami hambamu yang lemah, ya Allah, kami hambamu yang tidak berdaya, ya Allah, menghadapi wabah ini dengan kekuasaan dan irodahmu, ya Allah. Angkatlah ya Allah, hentikanlah wabah ini di muka bumi Indonesia khususnya dan dunia umum pada umumnya, ya Allah. Berikan ya Allah normal kembali, ya Allah, sehingga ekonomi bisa bangkit kembali, pendidikan normal kembali, sosial keagamaan juga normal kembali, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan jadikan dosa-dosa kami, ya Allah, menjadi kemurkaan dan kemarahan-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ridho dan surga-Mu. Kami mohon jauhkan dari kemurkaan dan siksa api neraka-Mu. Jangan Kau sentuhkan kulit daging kami, anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami dari siksa api neraka-Mu. Kami hamba-Mu yang lemah, tidak bisa mengawasi, menjaga diri kami, anak kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Dengan ilmu-Mu, rahmat-Mu, rahim-Mu, ya Allah,
saudara-saudara kami, atas kesalahan mereka terhadap kami, atas kesalahan kami terhadap mereka, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana, ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsani